warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang hebat. Pada siang hari ini kita akan membicarakan tema perpustakaan dan ekosistem literasi sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Anna Nurhayati MA dari SD Muhammadiyah Sab Yogyakarta. Selaku moderator nanti akan disampaikan oleh Ibu Titi Suryansah MPG dari SD Negeri Semanu. Kemudian selaku host saya Mahmud Fauzi dari SD Negeri Wonosari Baru. Tidak perlu berpanjang lebar dan berpanjang dalam. Uraian berikutnya nanti akan disampaikan secara rinci oleh Ibu Anna Nurhayati MA. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita buka acara ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, untuk mengatur acara, kami serahkan kepada moderator Ibu Titi Suryansah MPG. Waktu dan tempat kami berikan. Semoga. Ya, terima kasih Pak Mahmud. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Kami ucapkan pada Bapak Ibu guru hebat semua yang pada kesempatan siang hari ini bergabung pada acara Fikon kami dengan judul Perpustakaan dan Ekosistem Literasi Sekolah, di mana materi ini nanti akan disampaikan oleh teman kita, Ibu Anna Nurhayati, MA dari SD Muhammadiyah Sapen. Untuk mempersingkat waktu, nah ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1:30. Nah, monggo waktu saya persilakan kepada Ibu Anna Nurhayati untuk menyampaikan materi. Monggo Ibu Anna. Ya, terima kasih Mbak Titi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu guru hebat ya. Pada siang hari ini itu kebetulan jatah saya itu untuk memberikan ataupun presentasi terkait dengan tema yang saya ambil adalah perpustakaan dan ekosistem literasi sekolah ya. Mengapa tema ini saya ambil? Diharapkan nantinya tema ini dapat memberikan ataupun menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia perpustakaan seperti itu. Yang mana perpustakaan ini merupakan pengalaman saya mungkin ya selama bernaung di dunia perpustakaan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara masalah ekosistem literasi, kita mau menarik mundur dulu gitu ya. Kenapa ekosistem literasi ini bisa muncul gitu ya. Jadi terkait dengan peraturan pemerintah itu ya. Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang budi pekerti, bahwasanya pemikiran daripada peraturan ini dilandasi karena adanya
kondisi secara umum bahwasanya generasi ya, dirasa lemahnya kompetensi generasi muda di Indonesia ini dalam hal literasi. Awalnya seperti itu. Oleh sebab itu perlu bukan semacam, memang sudah menjadi terobosan untuk merubah kondisi tersebut ya, melalui gerakan literasi sekolah. Seperti kita ketahui, kegiatannya, tahap-tahapannya, Bapak Ibu guru sudah mengetahui itu ya, ada kegiatan pembiasaannya seperti apa, nanti bentuk pengembangan dan pembelajarannya seperti apa. Nah, saya tidak akan membahas tahapan ini karena kemarin sudah dibahas tuntas itu ya, terkait dengan GLS ini, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan ekosistem literasi itu ya? Ekosistem literasi ini ya merupakan sebuah tatanan itu ya yang saling mempengaruhi agar warga sekolah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti kita ketahui, GLS merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang mana diharapkan warganya itu menjadi warga sekolah yang literate atau lebih ilmiahnya ekosistem literasi seperti itu, menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui pelibatan publik gitu ya, melalui pelibatan publik daripada warga sekolah sendiri. Kemudian selanjutnya gerakan ini tentu saja sudah dimulai sekarang secara masif gitu ya, seperti itu. Namun kami melihat memang secara umum sekolah melakukan tatarannya baru pada tahap pembiasaan dan pengembangan, belum pada ranah ke pembelajaran. Nah, mengapa perpustakaan gitu ya? Saya mengambil saya menemukan sebuah artikel itu ya dari Clayton Ferguson itu. Sementara ini sebenarnya sudah ada dalam buku desain literasi itu ya, dari bahwasanya di sana menjabarkan komponen literasi informasi itu apa saja. Yang pertama ada literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Nah, yang nomor 3 yang perpustakaan akan kita kupas pada siang hari ini. Di mana kegiatan-kegiatannya meliputi secara dasar siswa memiliki kemampuan misalnya membedakan koleksi fiksi non-fiksi seperti itu, memanfaatkan koleksi referensi, bagaimana memanfaatkan kamus, ya. Bagaimana memanfaatkan ensiklopedi yang berjilid-jilid itu bagaimana cara menemukannya, terus menggunakan alat penelusuran di perpustakaan seperti indeks, hingga siswa ataupun guru memiliki kemampuan untuk memahami jika mereka sedang menyelesaikan tulisan, mungkin penelitian dan pekerjaan lain ya. Artinya mampu mengatasi masalah mereka. Kalau siswa ya mengatasi masalah ketika mendapatkan tugas dari guru untuk memperdalam ataupun mengeksplor pengetahuan. Karena di kelas biasanya kalau menggunakan mencukupi informasinya mungkin tidak bisa mendalam. Ya, mereka diminta eksplor ke sumber informasi, datang ke perpustakaan, itu diharapkan bisa menyelesaikan masalah mereka. Suaranya Bu Ana kok menghilang ya? Oh, menghilang. Nah, iya. Cek. Oke. Okay. Nah, untuk memenuhi literasi perpustakaan tersebut tentunya terhadap ekosistem ataupun kebutuhan ekosistem sekolah, dalam hal ini ada guru, siswa maupun orang tua,
perpustakaan tentu saja dituntut untuk memaksimalkan layanan gitu ya. Mungkin saya jelaskan dulu mengapa kok di situ menjadi literasi informasi, sementara tadi yang dibahas adalah literasi gitu ya. Jadi gini, makna literasi dalam GLS itu kemampuan mengakses, selanjutnya dia memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas dengan berbagai macam aktivitasnya itu ya. Antara lain dengan membaca, melihat maupun menyimak dan menulis gitu ya. Seperti itu, atau mungkin mengkomunikasikannya dalam bentuk lisan. Hal ini senada dengan pendapatnya Scott yaitu tentang makna arti literasi informasi. Ternyata sama. Jadi mungkin di dalam buku panduan itu juga mengambil teori-teori yang lain, tapi ternyata di sana munculnya adalah literasi informasi. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya ada tiga level peran ataupun layanan dalam menciptakan ekosistem literasi ini. Saya ambil dari teorinya Kaplan itu ya, itu sebagai bentuk evaluasi. Nah, ini ada level layanan sebuah perpustakaan. Yang pertama adalah informasional, transformasional, dan formasional. Seperti itu. Nah, kalau secara umum ada di GLS, ya, itu ada tadi pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Namun di perpustakaan ada pelevelannya tersendiri. Nah, ini ya. Yang pertama nanti akan kita jelaskan terkait dengan level layanan informasional. Jadi di sini perpustakaan menyediakan layanan yang mendekatkan warga sekolah pada kemudahan akses perpustakaan dengan memberikan layanan infrastruktur dasar. Misalnya koleksi itu ya. Terus ada software layanan untuk peminjaman, itu bentuk penyediaan. Sarana prasarana perpustakaan yang nyaman, mungkin ada AC, ada televisi, ataupun penambahan koleksi-koleksi yang menarik. Itu pada tataran level pertama, paling dasar, yaitu informasional. Nah, kalaupun ada sebuah pengembangan, mungkin perpustakaan juga menyediakan layanan kelas alternatif. Guru dapat mengajar di perpustakaan, tapi sifatnya perpustakaan hanya menyediakan seperti itu. Nah, kalau ada pengembangan layanan di bidang koleksi, mungkin ada koleksi digital, gitu ya. Mungkin di layar sudah tampak. Ini salah satu contoh pengadaan koleksi digital library seperti itu. Nah, saya cepatkan saja. Nah, ini ketika siswa sudah mulai meminjam, dia punya akun sendiri, dia mulai setelah mengunduh dia bisa baca, nanti dia bisa membaca dan bahkan bisa mengembalikan secara mandiri. Nah, teknologi ini ternyata baru ada tataran levelnya level paling dasar karena hanya menyediakan seperti itu. Nah, ini dia mengembalikan secara mandiri. Selanjutnya, nah ini level yang kedua. Seperti apa level yang kedua itu? Level transformasional. Jadi perpustakaan mulai menjadi bagian integral dalam pembelajaran. Nah, ini lebih berinovasi, perpustakaan tidak lagi sebagai penyedia saja, penyedia infrastruktur saja, sarana saja, tetapi mulai ikut terlibat di dalam pembelajaran itu. Contohnya ada pendidikan pemustaka, siswa diajari skill-skill bagaimana memanfaatkan perpustakaan.
bagaimana dia bersikap di perpustakaan, bagaimana cara meminjam buku, bagaimana cara merawat buku. Nah, ini kalau tidak diajarkan dari dasar gitu ya, di level dasar ini dia juga mungkin terkait dengan pendidikan karakter juga. Bersikap di perpustakaan mereka ketika ada anak lain yang membaca, dia malah mungkin berlari-lari gitu ya, seperti itu. Jadi belum bisa menghargai pembaca yang lain gitu. Kegiatan yang lain mungkin bisa dengan kegiatan yang bersifat library space. Perpustakaan menjadi aktivitas pembelajaran berbasis project class itu ya. Nah, gambar di samping ini salah satu contoh itu ya. Jadi ya seperti ini ketika anak ada project gitu ya, project membuat, kalau tidak salah ini membuat kantong metamorfosis ya. Jadi saat itu temanya tentang muatan IPA ini ya, terkait dengan metamorfosis. Nah, ini perpustakaan sudah mulai membuka diri gitu ya, seperti itu. Nah, nanti kalau bisa selain mereka juga guru memberikan materi di sana, nah petugasnya ataupun tenaga perpustakaan, si pustakawan ini juga mendampingi mereka juga. Si pustakawan juga ngerti apa sih materi hari ini, seperti itu. Nah ini juga ada diskusi penelitian siswa. Kalau di sekolah dasar mungkin belum sampai ke ranah penelitian, mungkin gurunya yang melakukan penelitian gitu ya, seperti itu. Kalau di siswa SMP mungkin ada KIR, SMA juga seperti itu. Nah nanti perpustakaan bisa selain menyediakan juga menjadi si pustakawan ini menjadi konsultan dalam hal bagaimana sih cara menelusur di media online maupun offline, seperti itu. Nah ini ini layanan penelusuran akses informasi baik offline dan online. Nah ini mungkin nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Kalau yang offline, kadang saya juga ketika guru masuk ke perpustakaan ataupun siswa itu belum bisa menggunakan, ketika diminta mencari di ensiklopedia ternyata belum bisa memanfaatkan koleksi itu. Ketika diminta mencari tentang kupu-kupu misalnya, dia mencari tentang mau menyelesaikan masalah terkait dengan ini metamorfosis. Dia mau mencari gambar kupu-kupu. Biasanya di ensiklopedia gambarnya lengkap. Nah, mau mencari di bagian itu mereka kebingungan. Ini carinya bagaimana? Sementara ensiklopedianya berjilid-jilid. Nah, kita ajarkan mereka menggunakan yang namanya indeks. Itu keterampilan skill memanfaatkan akses informasi di media secara online di perpustakaan. Sekarang yang online bagaimana? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika di Indonesia gitu ya sudah melanggan database ilmiah gitu ya, seperti itu. Nanti kita coba praktek, semoga internet mendukung gitu ya, seperti itu. Ketika perpustakaan tidak memiliki sarana ataupun koleksi gitu ya secara lengkap, khususnya mungkin untuk guru gitu ya, misalnya untuk peningkatan kompetensi karir di bidang penulisan gitu ya, itu bisa memanfaatkan database ilmiah ini gitu ya, e-resource perpustakaan nasional gitu ya. Pengalaman saya ketika guru tidak berminat untuk melakukan penelitian gitu ya. Nah, itu salah satunya mungkin karena tidak tersedianya resource pendukung kajian. Itu mau cari di mana itu. Sementara perpustakaan tidak lengkap. Nah, nanti kami membantu itu ya, membantu mereka itu ya untuk mencarikan ataupun membantu akses ke database tersebut. Nah, selain itu kita juga bisa mereview ataupun melakukan review PTK mereka ya. Misalnya
ada yang mau ikut lomba Nobel seperti itu, atau mau mengikuti seminar nasional kementerian itu kami terbiasa untuk melakukan review karya ilmiah guru, termasuk juga untuk guru berprestasi. Oke, Bapak Ibu, nanti bisa kita praktekkan. Jadi perpustakaan nasional ini sudah melanggan jurnal-jurnal ini internasional, Bapak Ibu. Saya tunjukkan yang internasional dan yang bisa dibuka gitu ya. Itu. Nah, kalau tidak salah ada sekitar 37 jurnal gitu ya. Itu semoga kemarin saya coba agak susah masuknya gitu ke webnya Perpusnas. Saya tunggu. Jadi di Perpustakaan Nasional ini melanggan, kalau dihitung gitu ya, dianggarkan itu sudah bermiliar-miliar gitu ya. Namun pengunjung untuk mengambil ataupun mengunduh resource ini belum belum sesuai harapan, masih minus gitu ya, masih belum banyak seperti itu. Nah mungkin karena ketidaktahuan itu ya, ketidaktahuan para peneliti itu seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan nomor anggota gitu ya, nomor anggota Bapak Ibu sekalian tuh. Kalau mau mendaftar memang harus memiliki disediakan KTP itu ya. Terus nanti Bapak Ibu di sana ada petunjuk-petunjuk untuk melakukan pendaftaran itu. Ini saya coba masuk. Saya coba masuk kasusnya 03 07 20. Semoga aman dan lancar. Kalau tidak aman nanti, alhamdulillah. Ini bisa masuk Bapak Ibu. Mohon maaf ini bukan nama saya pinjam nama anak saya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuka misalnya kita pakai hilang. Oh, hilang ya Mbak? Jadi hanya terlihat ini kursor di laptop jenengan, tapi apa yang ditampilkan itu enggak ada, cuman warna abu-abu layarnya gitu. Oh gitu. Semua Kalau seperti itu Pak Mahmud juga? Coba saya stop sharing dulu ya. Tidak ada gambarnya. Sudah ada? Sudah ada belum Mbak? Halo? Sudah muncul? Halo? Iya. Saya lanjut ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu bisa melihat misalnya kita berarti tadi belum ya Mbak ya? Yang masuk ke ini ya, masuk ke mana? Ke akunnya itu ya. Kalau dari tampilan saya sendiri saja nggak kelihatan, cuman ada abu-abu. Ada abu-abu? Ya. Pak Mahmud bagaimana? Sama. Nggak kelihatan, Mbak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Berarti saya pakai yang ini aja ya. Nah, iya itu di chat juga banyak yang menyampaikan hanya abu-abu gitu. Saya balik lagi ke sini kelihatan? Belum. Belum, Mbak. Belum. Lah kenapa ini coba?
saya share Windows. Bu Ana, dicoba kalau share konten PowerPoint-nya dulu aja. Gimana? Oke, siap. Sudah? Nah, kalau Nah, sudah. PowerPoint ini bisa. Oh, bisa. Oh ya, udah. Tapi Tadi saya share yang Windows nggak mau. kemarin sesuai, nggak mau ya? Ya, tadi hanya abu-abu aja. Oh gitu. Kalau sudah. enggak, langkahnya aja. Mm-mm. Jadinya misalkan itu tadi terkendala nggak bisa menampilkan kan ini. Jadi langkah-langkahnya aja nanti kita bisa mengikuti pas lain waktu gitu. Nanti kalau misalnya ini tidak bisa, nanti apa namanya ini slide-nya akan saya lengkapi langkah-langkahnya gitu aja ya. Oh, Biar iya. nanti lebih ini. Gitu. Oke. Ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah ada tampilan seperti ini di resource-nya Perpusnas itu nanti ini semua database yang di langgan perusahaan nasional. Bapak Ibu bisa berselancar di sana. Nanti tinggal mengetikkan keyword-nya gitu ya. Misalnya di sini di ProQuest itu biasanya tentang pendidikan banyak sekali gitu ya. Mau mencari tentang misalnya apa ya? Learning motivation misalnya, motivasi dalam pembelajaran. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan jurnal-jurnal yang ada di sana. Dan ternyata sekarang Britannica e-book ini juga sudah tersedia di sana selain jurnal. Ternyata buku-buku apa namanya punya Britannica ini terbitan Britannica ini sudah di langgan juga. Jadi ini berupa buku gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya sebenarnya masih banyak link database yang Bapak Ibu bisa kunjungi seperti nah ini. Jadi ada ini sebenarnya hanya sebagian kecil, masih banyak lagi, tapi ini saya coba tunjukkan yang biasa yang apa ya yang lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk mencari. Kalau yang ini Bapak Ibu tidak perlu membuat akun, tapi yang lain ini selain ini Bapak Ibu harus membuat akun. Oh maaf, dua, ada Bookvinet sama yang Libgen ini. Ini database punya. Kalau ini punya Rusia, ya punya Rusia itu dia setiap yang dia punya itu dia apa ya diopenkan seperti itu. Nah baik selanjutnya sebenarnya ini kalau misalnya praktek sangat menarik sekali sebenarnya. Namun ternyata tidak bisa di share gitu ya kontennya. Coba kita coba lagi mungkin bisa karena tadi malam dicoba bisa itu. Kita coba dulu. Yang ini kebuka nggak Mbak? Kelihatan nggak? Mbak Titi? Halo? Ada. Ya, itu hanya abu-abu. Ya, Bu. Tetap abu-abu? Ya. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. apa-apa. Nanti berarti di slide akan saya lengkapi gitu ya, biar nanti Bapak Ibu bisa praktek. Gitu ya. Oke, saya. Baik, selanjutnya ini tadi ada database yang bisa dilanggan Bapak Ibu semuanya. Ini buku-buku isinya, buku ada juga jurnal gitu ya. Ketika saya mencarikan sekarang apa masih ya? abu-abu Bu Ana. Oh, masih abu-abu. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa membuka di sini linknya. Siap ya Pak ya? Oke. Nah, ini
Ada juga strategi penelusuran. Lagi-lagi kalau saya pakai praktekan nanti layarnya abu-abu. Mungkin ada solusi dari Pak Giyoto, mungkin kalau ada di room ini bisa membantu saya itu ya untuk bagaimana bisa layar ini bisa tampil itu. Ya, jadi ada sistem ataupun strategi penelusuran di Google itu ya, penelusuran lanjut gitu ya. Jadi ada boolean logic. Ketika Bapak Ibu mengetikkan di Google itu ya, di Google karena tidak bisa praktek, biasa berikan gambaran. Ketika Bapak Ibu mengetikkan pendidikan karakter tanpa tanda kutip, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat recall ataupun Google ini akan menampilkan apa yang sesuai dengan pendidikan karakter karena dia itu identifikasinya per kata, berarti pendidikan ada, karakter ada, otomatis nanti angka yang muncul di sana hasilnya akan lebih banyak. Angka kalau Bapak Ibu bisa melihat berapa sih yang membahas tentang ini. Selanjutnya, kalau diberikan tanda kutip seperti ini, nanti akan menyatu satu frase. Jadi semua yang keluar adalah pendidikan karakter. Seperti itu. Nanti hasilnya nanti akan lebih sedikit query-nya. Selanjutnya, yang kedua, boolean logic menggunakan not, itu artinya tidak. Nah, biasanya untuk mencari dua kata yang ambigu, misalnya Bapak Ibu ketika mencari kata jamur gitu ya. Oh maaf, yang di sini bukan mercury. Contoh misalnya jamur. Nah, kulit berarti kata jamur itu akan muncul selain jamur yang jamur kulit. Itu seperti itu. Tidak ada kata kulit di sana ataupun kata penyakit. Itu seperti itu. Google juga bisa, yang ketiga, itu mencari sesuai dengan formatnya. Nah, ketika Bapak Ibu mencari pendidikan karakter, misalnya yang diinginkan adalah file type-nya itu tentang presentasi, Bapak Ibu bisa mengetikkan pendidikan karakter file type -2 PPT atau motivasi belajar file type-nya PPT atau PPTX. Nanti PowerPoint yang tentang motivasi belajar ini akan muncul atau PDF juga bisa. Seperti itu. Kalau misalnya tentang penelitian biasanya jurnal itu akan saya sarankan untuk yang PDF. Nah, selanjutnya Google juga akan juga bisa kita manfaatkan terkait dengan related gitu ya, query-nya. Jadi menunjukkan website yang serupa. Misalnya situs alodokter.com ini related dengan apa? Ya, jadi related -2 alodokter.com. Nah, nanti di sana yang membahas sama seperti web tersebut itu apa? Seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga konverter dan kalkulator. Nah, ini sangat mudah, kadang kita tidak mengetahui ya. Kalau di kalkulator itu ya, maksud saya ini kalkulator. Nah, Bapak Ibu tinggal mengetikkan, misalnya ada perkalian yang 9, ini ya tanda bintang di atas ini. Nah, nanti dia akan muncul kalkulator di sana. Tuh. Untuk ini juga sudah ada plus gitu ya, ada sin, cos dan tan gitu ya. Selanjutnya ada konversi. Misalnya kita mau mengetahui nilai tukar uang. 1 USD itu berapa rupiah? Seperti itu. USD ke IRD ke rupiahnya. Nah, selanjutnya itu yang keenam, ternyata dia bisa untuk identifikasi plagiarisme juga. Sebenarnya ini sistem open perpustakaan itu ya.
Jadi kalau sudah tersimpan di repository, kalau sudah di-open itu kan akan tampak kemiripan, kedekatan kata itu ya. Sebenarnya bisa menggunakan apa namanya alat itu ya, alat Turnitin misalnya seperti itu. Kalau secara sederhana, Bapak Ibu tinggal mengcopy bagian mana sih, apakah ini plagiat atau tidak. Nah, nanti di Google itu ketika Bapak Ibu masuk ke Google, tinggal aja di-copy terus di-paste. Nah, nanti kalau misalnya di sana ke blok hitam, berarti itu kemiripannya sangat dekat. Kemungkinan itu mengambil di situs tersebut. Kalau misalnya yang di blok itu hanya jaraknya itu berjarak, artinya naskah itu ataupun kalimat itu sudah diparafrase mungkin. Tapi yang menjadi catatan ketika Bapak Ibu mau memasukkan, mengcopy, jangan semua di-copy ya, seperti itu. Di bagian misalnya 2 paragraf saja ataupun 1 paragraf. Memang lebih lama ya, tapi paling tidak kita tahu secara sederhana ketika apakah tulisan saya ini ada unsur plagiat atau tidak. Nah, ini juga search by image. Nah, ini kita gunakan untuk mencari, ini sebenarnya kalau praktek bagus sekali, untuk mencari tahu gambar apa sih, ya. Jadi di sini kalau di Google ada image, ya, image nanti Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, misalnya kalau kita apakah itu gambar itu benar apa tidak, hoax, mencek itu gambar hoax apa tidak. Nah itu misalnya di grup WA itu ya ada gambar ini benar nggak sih. Nah Bapak Ibu nanti bisa klik di sini, masukkan gambarnya, input gambarnya melalui file yang ada di komputer Bapak Ibu. Nah nanti di sana akan tampak. Kalau ada gambar yang mirip, nah itu kemungkinan itu kita lihat dulu. Ini beritanya tentang apa, cocok apa enggak. Kalau enggak cocok, nah itu gambar berarti gambar yang menyesatkan ataupun yang kita sebut istilah hoax. Atau bisa juga ketika kita punya gambar hasil karya, terus mana saja sih yang menggunakan gambar saya, itu juga bisa ya. Kalau misalnya yang suka membuat animasi, terus nah itu kan biasanya ada yang copy paste gitu ya, copy paste. Nah itu kita bisa buka juga menggunakan Google ini, search by image ini, itu link mana saja, website mana saja yang menggunakan gambar saya. Selain itu, kita bisa memberikan layanan seperti ini, sitasi. Ketika Bapak Ibu membuat karya ilmiah, selanjutnya kadang manual membuat sitasinya, daftar pustaka, maksud saya seperti itu. Daftar pustaka, Bapak Ibu juga bisa klik link ini, gitu ya. Nanti di sini mau model apa? Biasanya yang diminta IPA gitu ya. IPA nanti kalau itu berupa buku, nah nanti klik di buku, bisa ketikkan ISBN-nya. Nanti di sana akan keluar. Ini contohnya seperti ini. Ini referensinya ataupun kalau ditulis daftar pustaka seperti ini. Ini saya ambil nomor ISBN salah satu buku dan memang judulnya memang benar itu ya. Ini Monaratulio Parenting itu ya. Penerbitnya Norabook. Nah, ini penulisannya seperti ini. Bapak Ibu tinggal copy saja. Tinggal copy terus dipaste. Nah, itu bisa. Atau dengan cara lain, Bapak Ibu ke Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini misalnya saya mau mencari tentang ini. Jurnal ini. Saya nggak tahu bagaimana cara menuliskan sitasinya ataupun daftar pustakanya. Kadang kalau manual itu kan bikin harus butuh ketelitian gitu ya, kalau salah atau gimana itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Nah, ini bagaimana bisa muncul kutipan ini? Bapak Ibu tinggal mengklik ini, tanda kutip 2 ini. Nanti akan muncul, silahkan ini di-copy. Itu secara ini ya. Karena kalau di Google otomatis dia selalu diperbaharui. Kalau misalnya kita bisa menggunakan Word itu juga bisa, ya ada penulisan APA, tapi kan kalau komputer kita belum diupdate ya, nah itu biasanya kan APA-nya itu biasanya menggunakan yang versi lama. Baik, selanjutnya, nah ini. Oke, tadi
Ini level yang kedua, kita memberikan layanan sampai seperti itu. Nah, ini yang ketiga, levelnya sudah pada tahap layanan formasional. Jadi, pengembangan perpustakaannya itu sudah ada program literasi informasi terstruktur yang diketahui oleh warga sekolah. Seperti itu. Ada kelas perpustakaan di mana kelas ini terintegrasi dengan pembelajaran. Bagaimana caranya? Pustakawan dan guru melakukan kerjasama. Yang pertama, itu pustakawan mengetahui apa sih materi hari ini, gitu ya. Seperti itu. Guru juga tahu skill perpustakaan apa yang akan diajarkan hari ini. Dan itu dibuatkan RPP rencana pembelajaran juga. Kenapa harus diketahui oleh warga sekolah, gitu ya? Terutama juga bagian mungkin pimpinan sekolah ataupun bagian kurikulum, gitu ya. Itu juga merupakan level layanan yang formasional. Jadi semua kegiatan terintegrasi dengan pembelajaran seperti itu di perpustakaan. Selanjutnya ada kegiatan gebiar literasi. Nah, ini mungkin kemarin sudah ada yang mengulas juga kegiatan literasi, ada mungkin istilahnya beda-beda juga itu ya. Kalau di tempat kami ada gebiar literasi, mungkin ada kegiatan lomba sudut baca itu ya, seperti itu, ataupun lomba membuat karya ilmiah, puisi itu ya, ataupun pementasan pementasan terkait dengan kegiatan literasi. Ini salah satu contohnya, jadi ada 2 orang. Jadi guru ke perpustakaan, siswa ke perpustakaan tidak serta-merta hanya siswa saja, istilahnya diujarke itu ya. Tapi kami ada program, ya ada kesepakatan, apa sih yang harus disampaikan itu ya. Nanti pustakawan melakukan mengajari, membimbing bagaimana strategi penelusuran. Seperti tadi yang kita sampaikan di atas. Gitu. Contohnya seperti itu, ada bimbingan menggunakan Google tadi secara sederhana, di Google secara sederhana. Selanjutnya, ini contoh hasil karya siswa, ada pupus biografi. Ya, mencari di internet juga, tidak lupa kita selalu menganjurkan anak-anak untuk menulis sumber informasinya. Nah, ini salah satu hak cipta orang lain, makanya anak-anak juga harus diminta untuk menuliskannya. Seperti itu. Selanjutnya ini yang kegiatan bersama, ini tadi gebiar literasi. Nah, mungkin ini penutupnya itu ya. Ada kegiatan sudut baca, nanti bisa dibuka linknya ini. 50 contoh sudut baca ada di sini gitu ya. Ketika kita melakukan kegiatan lomba gebiar literasi tadi. Contoh-contoh kegiatan seperti itu. Mungkin itu Mbak Titi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Ibu Ana yang telah menyampaikan materi cukup menarik pada siang hari ini. Nah, ini banyak hal yang Bu Ana yang dapat saya dapatkan dari materi siang hari ini, di antaranya itu tadi mengingatkan saya tadi ya, yaitu tadi sumber-sumber link mencari jurnal internasional itu tadi, kalau mungkin dulu juga pernah, tapi kadang merasa kesulitan untuk nggak pas, kalau nggak saya punya yang tadi Sage tadi ada. Nah, itu saya dulu pernah membukanya dan mencari jurnal itu tadi untuk literasi atau untuk literatur dari karya ilmiah saya juga. Dan kalau yang ada beberapa yang tadi belum saya ketahui, nah mungkin terima kasih tadi informasinya membantu, mungkin nanti ke depannya bisa untuk membantu saya dan teman-teman di sini dalam mencari materi ataupun literasi yang digunakan untuk kegiatannya masing-masing. Tuh, nah kemudian juga mungkin sebelumnya ini mungkin ada dari peserta di sini, dari Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi atau mungkin ingin menambahkan materi dari Ibu Ana,
Monggo, saya persilahkan. Atau mungkin bisa lewat chat bisa, atau langsung buka mikrofonnya boleh, monggo. Karena belum ada. Nah, ini kita sambil ngobrol-ngobrol ya, Bu Ana. Nah, ini tadi, sebenarnya saya tertarik sekali tadi waktu mau Bu Ana mempraktekkan itu tadi ya, tapi sayangnya ini nggak terlihat. Jadi kita kurang tahu bagaimana tampilannya itu tadi, proses atau langkah-langkah yang kita lakukan dalam itu tadi, mencari literasi itu tadi. Terus ini juga tadi, saya tadi tuh waktu dijelaskan yang pertama level layanan tadi, yang pertama informasional itu tadi ya, ternyata kalau yang pembelajaran itu misalnya yang dibuatkan untuk kegiatan pembelajaran, maksudnya dilibatkan dalam pembelajaran secara langsung, di mana pustakawan dan guru itu berkolaborasi itu tadi saya kira masuk di tahap transformasional, ternyata masuk di level formasional ya tadi Bu Ana ya? Iya, yang ini, yang ketiga. Itu levelnya sudah lebih dalam lagi, Mbak, karena di sana sudah ada, apa ya, perencanaan bersama, sudah terintegrasi, benar-benar terintegrasi. Itu berarti anu ya, pembelajarannya sudah dilakukan di perpus langsung gitu ya? Maksudnya nggak perlu bolak-balik ke kelas, nanti bisa langsung di perpus gitu ya? Iya, kalau praktek kami itu di jam tema, Mbak, saat tema. Kita diberi kesempatan ya di kelas perpustakaan ini di jam tema setiap minggunya 2 jam. Kelas 4 ini, khusus untuk kelas 4 dan 5. Oh gitu, jadi Iya. khusus 4 dan kelas 5 melakukan pembelajaran di perpustakaan gitu? Iya, iya. Lah Jadi kami gimana, Mbak? itu maksudnya itu, tapi apakah setiap materi di tema itu bisa menggunakan sarana perpustakaan atau mungkin maksudnya teks bacaan yang ada kalau, atau mungkin maksudnya bacaannya dikembangkan pakai buku bacaan di perpus gitu atau bagaimana Mbak itu maksudnya, Iya, iya seperti dampaknya? itu. Jadi, yang pertama tugas kita, untuk keterampilan dia akses, bagaimana mencari, gitu ya. Ketika siswa itu pergi ke perpustakaan, kalau tidak ada skill bagaimana mencari, oh buku sains itu ada di mana, nah itu kan terkait dengan akses. Nah itu kita ajarkan. Yang kedua, bagaimana siswa itu mampu memilih informasi yang benar-benar dia butuhkan terkait dengan bacaan. Tuh, misalnya terkait dengan kegiatan ataupun materi metamorfosis tadi. Nah, ketika siswa mencari gambar di buku gitu ya, ensiklopedi, tentu saja banyak gambar di sana. Nah, bagaimana si anak ini memutuskan saya menggunakan gambar ini gitu ya, gambar kupu-kupu yang ini misalnya. Ataupun ternyata oh ini apa ya, secara fisik ternyata lebih bagus ataupun lebih dimengerti seperti itu, ada bagan-bagannya. Terus nanti ketika siswa itu ada 2 informasi, apakah saya mau menggunakan ada 2 buku misalnya, saya mau menggunakan yang mana informasinya? Apakah saya mau menggunakan yang buku A atau buku B, bacaan buku A atau bacaan buku B atau meramunya. Seperti itu, Mbak. Terkait dengan keterampilan memilih sumber bacaan yang banyak itu tadi. Apalagi kalau dia mencari di internet, seperti itu. Itu kan banyak sekali info-info yang mungkin bikin anak bingung, seperti itu. Gitu. Oh iya. Sederhana kok Mbak, kalau dipraktekkan memang sederhana. Jadi harapan kita ketika anak itu sudah lulus gitu ya, kalau di SMP di kelas itu kan nanti ada apa ya, penelitian sederhana misalnya, sudah berbasis penelitian pembelajarannya.
Nah, itu dia sudah tidak terkejut lagi dengan hal-hal semacam itu. Apalagi Iya. nanti kalau sudah sampai di perguruan tinggi. Seperti itu, Mbak Titi. Sebentar, ini ada pertanyaan yang ada di chat. Ini sebenarnya pertanyaannya itu sama dengan apa? Bagaimana cara menyiasati sarana perpus sekolah yang masih minim fasilitasnya, Bu Ana? Menurut jenengan bagaimana kalau ditanggapi? Ya, jadi gini, kalau saya itu tidak melulu menggunakan buku yang ada di perpustakaan. Memang adanya integrasi ataupun kolaborasi guru dan pustakawan ini menjadikan perpustakaan itu mengerti, oh kebutuhan untuk pembelajaran ini ternyata buku A, buku B, buku C. Itu lebih kebermanfaatannya lebih tampak. Tapi ketika dirasa di dalam buku tema itu bisa mencukupi, ya kita gunakan buku tema seperti itu. Nah, memang mau tidak mau kalau untuk kegiatan pada level ini apa namanya, kondisi ataupun kelengkapan koleksi memang harus ada, itu mau tidak mau, Mbak. Tuntutannya seperti itu. Karena selalu siswa itu diminta untuk mengeksplor informasi di mana saja. Karena kita di sekolah, otomatis koleksi itu ada di perpustakaan. Itu semacam itu. Mau tidak mau koleksi harus menjadi yang nomor satu. Jikalau ada masalah dengan itu, kita bisa memanfaatkan sebagai guru itu ya, yang memanfaatkan media teknologi itu ya, dengan handphone kita itu untuk searching seperti itu. Ya paling gampang kalau anak sekolah dasar ya di Google itu. Atau mungkin ada website milik pemerintah itu ya, seperti Jogja Belajar, itu kan juga menjadi sumber informasi juga. Seperti itu, Mbak Titi. Oh iya, suaranya jenengan itu agak mengecil, jadi mungkin agak didekatkan dengan ini aja. Oh iya. Iya, betul, setuju banget, Mbak. Jadi sebelum ke pertanyaan yang kedua ini, karena ada juga, ya benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ana, bahwa kondisi yang ada di sekolah penanya ini tadi itu sebenarnya sama dengan kondisi di tempat saya, di mana perpustakaannya tuh koleksi bukunya minim, kemudian juga jangankan buku-buku pustakawan saja tidak ada. Jadi apa ya, kondisinya itu koleksinya ada, cuman tidak banyak. Jadi untuk menambah referensi atau buku-buku itu saja saya kadang ini atau bahkan itu tadi benar menggunakan link-link itu tadi. Nah, mereka kan sudah ada beberapa yang bawa HP, maksudnya bukan bawa HP, pegang HP punya orang tuanya ketika di rumah. Nah, itu kita bisa berikan link-link ini untuk baca, untuk referensi materi ini silakan bisa baca di link ini. Nah, itu benar sekali. Mungkin bisa dengan itu tadi link-link atau literasi digital itu tadi. Itu sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ini dari Pak Krisna. Ini saya tertarik untuk mengembangkan pojok baca. Mohon saran pengembangan pemanfaatannya, Bun. Monggo dibaca Bu, dijawab Bu Ana. Oke. Kalau untuk pojok baca itu ya, jadi secara kuantitas itu harus dipenuhi dulu. Artinya dari koleksinya. Kalau untuk pengadaan jelas kita bisa bekerja sama gitu ya dengan wali gitu ya, wali kelas gitu ya. Itu untuk apa namanya, meminjamkan lah, paling tidak meminjamkan koleksi ataupun buku-buku milik anak-anak mereka di rumah. Itu kemarin sudah dibahas seperti itu. Nah, untuk pengembangannya nanti pemanfaatannya bisa kegiatan-kegiatan kecil itu bisa dilakukan di sana, seperti siswa membacakan namanya cerita gitu ya, cerita untuk temannya mungkin. Kalau di sini ada program namanya Hari Kakak Adik ya. Jadi
menggunakan koleksi yang ada di pojok baca, ya seperti itu. Mereka membacakan untuk adik kelas mereka. Saya carikan gambarnya. Nah ini sih kalau tidak salah ini kelas 4 gitu ya. Dia membacakan buku yang dia ambil di pojok baca kelas mereka dan dia bacakan untuk adik-adik kelasnya. Kelas 1. Kelas 1, kelas 2 paling tidak seperti itu. Nah, ini selain untuk memupuk minat baca adik kelasnya juga dia belajar untuk percaya diri untuk mengkomunikasikan apa yang dia baca. Mungkin salah satu kegiatan seperti itu. Rolling buku misalnya ke kelas-kelas lain itu ya, itu juga bisa. Kalau saran saya, rolling buku ini sesuai dengan level kelasnya. Kalau penukaran rolling ini kelas 1 sampai kelas 3 saja. Jangan nanti ke kelas 4 karena bacaannya sudah beda. Ya. Beda Kelas ya. 1 ya, nanti rasa ketertarikannya juga sudah beda. Nggak mungkin kita berikan bacaan kelas 2 berupa buku bergambar, itu kan levelnya sudah beda dengan yang dibaca kelas 3 saja sudah beda lagi, Mbak. Ya, biasanya kalau kelas 3 dia sudah tertarik ke cerita pendek, buku novel-novel kumpulan cerita pendek itu. Kalau kelas 3, apalagi di kelas 4. Nah, kelas 4 ini biasanya dia lebih selain buku yang sifatnya fiksi, dia mulai mengeksplor ke buku-buku yang bersifat sains. Karena di kelas 4 memang sudah mungkin terkait dengan pembelajaran mereka. Ada juga trending topic book. Nah, ini juga di kelas juga bisa di ini ya. Jadi siswa diminta untuk apa sih yang paling banyak dipinjam di situ, itu jadi trending. Nanti dipajang di depan itu juga bisa. Di depan kelas, ini loh buku yang trending saat ini. Apalagi nanti anak yang sudah membaca memberikan ulasan. Baik ulasannya bisa sederhana, mungkin berupa gambar emoticon itu juga bisa. Lebih bagus lagi kalau kelas tinggi ya berupa tulisan. Seperti itu. Nanti ada kegiatan diary literasi. Nah, diary literasi ini karena namanya diary ya, ketika kita menuliskan diary itu kan punya kita itu ya. Jadi di salah satu kelas di tempat kami itu ada program diary literasi itu guru itu memberikan apa sih capaian-capaian tantangan untuk anak yang mau kalian capai selama di kelas ini, di level ini, kelas 5 misalnya seperti itu. Nah, nanti dia anak-anak menuliskan 1, 2, 3 misalnya anak-anak saya semester ini mau hafal surat apa itu. Nah, di situ dia bisa menuliskan, menceritakan selama proses mulai menghafal seperti apa, di rumah seperti apa. Nah, itu dituliskan di sana. Jadi di halaman depan itu apa sih yang mau dicapai di kelas 5. Di belakang itu dia tuliskan prosesnya. Jadi anak-anak alami menulis sendiri. Seperti itu Mbak Diti. Hanya contoh-contoh kegiatan pengembangan. Ya. Ya Bu Ana, terima kasih. Mungkin masih ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya, mungkin ingin disampaikan. Oh ya, ini dari Pak Krisna. Siap Bunda, matur nuwun. Nah, beliau menyampaikan Pak Krisna. Ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14:19, sebentar lagi sudah bisa untuk segera kita tutup Bu Ana. Nah, namun sebelumnya sebentar, ini ada pesan. Ini mengingatkan waktu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:20, saatnya kita akhiri kegiatan pada siang hari ini. Namun sebelumnya mungkin dari Bu Ana ingin menyampaikan kata-kata terakhir atau kalimat terakhir sebelum kegiatan Pikon ini kita akhiri. Monggo Ibu Ana. Gini, jadi mungkin dari saya itu ya, jadi perpustakaan memang sudah menjadi didekatkan Bu ke mic-nya. Perpustakaan ya, perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ekosistem literasi di sekolah itu
sudah paling tidak layanan itu pada levelnya level informasional ataupun level yang kedua gitu ya. Seperti itu. Level yang kedua bukan yang level yang pertama gitu ya. Itu sesuai dengan best practice kami seperti itu. Nah, kelengkapan koleksi, sarana berbasis teknologi serta tenaga perpustakaan itu sangat mempengaruhi peran dalam mewujudkan ekosistem literasi di sekolah. Jadi ada sarana, terus koleksinya karena di perpustakaan dan tentu saja SDM-nya. Seperti itu dari kami Mbak Titi. Akhirin ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu guru semuanya, banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih pada Ibu Ana Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya, pada telah disampaikan oleh Ibu Ana Hayati MA dari SD Muhammadiyah Sapet tentang literasi. Nah, sudah kita dengarkan, sudah kita diskusikan, dan marilah bersama-sama acara ini segera kita akhiri. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok B, Ibu Linda Widayanti MSI, maupun Ibu Yuanarita Widi Astuti MPD. Mudah-mudahan kerjasama ini akan berlanjut. Tidak hanya ketika kita di acara semacam ini. Atas rahmat Allah, mari kita berdoa, kita akhiri bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.